Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi dominatus sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari yang ke-28 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, sholat subuh berjamaah, kemudian saum, dijadikan wasilah oleh Allah untuk mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dulu Nabi Daud ini seorang pemuda dari kalangan biasa. Beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi sekaligus seorang raja itu. Dari mana beliau bisa menjadi seorang raja itu? Dulu ketika Bani Israel itu dijajah oleh bangsa Filistin itu kan, yang dipimpin oleh Raja Jalut atau Goliat itu. Maka ada seorang nabi namanya Nabi Samuel itu. Itu tokoh-tokoh masyarakat itu meminta kepada Nabi Samuel agar ditunjuk seorang raja itu, yang akan memimpin mereka untuk melawan bangsa Jalut. Karena bagaimanapun hidup di bawah tekanan itu tidak enak gitu kan. Jadi mereka kepingin bebas, menjadi bangsa yang merdeka dan menempati tanah leluhurnya itu, yaitu negeri Palestina. Maka Nabi Samuel berdoa kepada Allah, maka Allah menunjuk Talut sebagai seorang pemimpin, seorang raja. Talut itu sama dari kalangan biasa gitu kan. Hanya dia punya perawakan yang kuat dan otaknya sangat cerdas gitu. Ketika Talut diangkat oleh Allah menjadi raja, kemudian memimpin Bani Israel untuk bisa mengalahkan Raja Jalut, maka berperanglah gitu kan antara Talut dengan pasukannya dengan Jalut yang membawa pasukannya yang kuat dan gagah. Karena Jalut ini orangnya kuat itu kan, musuh ini orangnya kuat itu kan, maka Talut mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Jalut akan saya nikahkan dengan putri saya. Maka dilalah dengan izin Allah, waktu itu Nabi Daud masih remaja, dia mengacungkan diri bahwa dia sanggup mengalahkan Jalut itu. Karena biasanya pada waktu itu perang terbuka gitu, dan tidak ada seorang pun tentara dari bangsa Bani Israel yang berani melawan Raja Jalut. Maka Nabi Daud tampil ke depan untuk melawan Jalut itu. Jalut ini punya kekebalan tubuh gitu, dibacok, di apapun kuat. Gitu. Satu kelemahannya yaitu matanya. Gitu. Maka berkat izin Allah, karena Nabi Daud ini ahli main ketepel gitu kan, maka matanya diketepel gitu dengan batu, kemudian roboh, setelah roboh baru dibunuh gitu. Nah, setelah kemenangan pasukan Talut melawan Jalut itu kan, sehingga Nabi Daud dinikahkan dengan putrinya. Singkat cerita itu kan, Nabi Daud ini ketika menjadi menantu raja itu kan, itu sering dieluk-elukan oleh masyarakatnya gitu kan. Karena di samping beliau istilahnya bermasyarakatnya baik gitu kan. Kemudian berperang pun menjadi panglima, itu juga dia bisa mengalahkan setiap musuhnya. Pokoknya dieluk-elukan oleh masyarakatnya. Sehingga ini membuat cemburu mertuanya Talut itu.
Tolut ini kan juga asalnya orang bijaksana gitu. Tapi sudah kadung enak menjadi raja gitu kan. Tidak kepingin ada orang yang menyainginya gitu kan. Meskipun mantu sendiri gitu kan. Dia tidak kepingin disaingi oleh siapapun gitu. Biasa gitu, kalau sudah kadung berkuasa tuh rasanya enak gitu. Undang-undang dirubah kan pun bisa gitu. Saking enaknya berkuasa gitu. Sama Tolut itu gitu kan. Pertama bijaksana bagus itu kan. Suwe-suwe kepingin berkuasa terus itu. Maka Nabi Daud yang dieluk-elukan masyarakat ini gitu kan, hendak disingkirkan oleh mertuanya sendiri gitu. Dia dikirim ke berbagai medan peperangan yang ganas, yang keras itu kan. Tapi senantiasa Nabi Daud selalu memenangkan dan selamat dari pembunuhan siapapun itu. Karena dieluk-elukan masyarakat. Akhirnya ketika terjadi peperangan itu kan, Tolut pun ikut itu kan, mertuanya ikut, Nabi Daud pun ikut itu kan, melawan suatu musuh itu kan. Dilalah justru yang mertuanya mati, Nabi Daud malah tidak mati. Gitu. Akhirnya karena Nabi Daud sudah dieluk-elukan masyarakat, akhirnya diangkatlah Nabi Daud sebagai seorang raja. Gitu. Nah, ketika jadi raja itulah kekuasaan semakin besar. Gitu. Itu cikal bakal Nabi Daud menjadi seorang raja. Kemudian setelah nanti meninggal, diwariskan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Karena di Bani Israil itu kan tidak semua nabi itu raja gitu. Kadang ada raja, ada nabi gitu. Terpisah kalau raja itu memimpin masyarakat, kalau nabi itu memimpin keagamaan. Tapi ada juga nabi merangkap raja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.